Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Marto Panggabean dengan NIM B1B1222019, mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Materi pertama yaitu mengenai anggaran dana desa yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa, dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam bab 13. Selanjutnya, transformasi desa. Pada zaman dulu, yang pertama, kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa. Yang kedua, pembangunan desa bersifat sentralistik. Ketiga, pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif. Yang keempat, penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa. Pada zaman sekarang, yang pertama, desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Yang kedua, desa berhak mengatur, mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Yang ketiga, desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini juga ada implikasi tentang kebijakan dana desa, yang dimana pertama kali kebijakan dana desa dikeluarkan pada tahun 2014, dan selanjutnya kita melihat anggaran pada tahun 2015 yaitu 20,7 triliun yang penyerapannya hanya 82,82% pada desa. Pada tahun 2016 46,98 triliun yang penyerapannya pada desa yaitu 97,65%. Pada tahun 2017 60 triliun yang penyerapannya hanya 98,54%. 2018 60 triliun yang penyerapannya hanya 99,62%. Tahun 2019 70 triliun yang penyerapannya hanya 99,54%, dan pada tahun 2020 71 triliun yang hanya penyerapannya 99,95%. Dan pada tahun 2021 72 triliun yang penyerapannya hanya 99,80%. Yang tahun 2022 68 triliun yang penyerapannya hanya 99,86%, dan pada tahun ini 70 triliun
yang diterima desa hanya kurang lebih 933,9 juta rupiah. Selanjutnya tentang masalah pengelolaan dana desa. Ada dua masalah pengelolaan dana desa. Yang pertama yaitu kasus korupsi. Korupsi yang dimana kita tahu tentang penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Untuk keuntungan pribadi atau orang lain, korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi perekonomian negara dan masyarakat, seperti penggabaian prosedur, penyedotan sumber daya, pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Untuk memberantas korupsi, diperlukan pendidikan anti korupsi sejak dini dan strategi atau model pendidikan anti korupsi yang tepat untuk membersihkan Indonesia. Selanjutnya tentang masalah pengelolaan dana desa yang kedua, itu kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi non-fisik dan partisipasi fisik. Partisipasi non-fisik yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah, sedangkan partisipasi fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program. Beberapa masalah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain tahapan perencanaan pembangunan, kurangnya sosialisasi dan konflik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Simpang Sungai Duren. Menurut realisasi APBD Desa Pemerintahan Desa Simpang Sungai Duren tahun 2022 yang dipaparkan langsung oleh aparatur Desa Simpang Sungai Duren di depan Desa Simpang Sungai Duren dalam bentuk papan reklame, menunjukkan realisasi pendapatan Desa Simpang Sungai Duren pada tahun 2023 sebesar 1.562.437.229,50 rupiah, dan realisasi dana belanja pada bidang pembangunan yang digunakan di bidang pendidikan sejumlah 100.065.000 rupiah, dan pada sub bidang kesehatan yaitu 57.721.000 rupiah. Hal ini menunjukkan masih belumnya teralokasi dana desa sebesar 10% dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Dan dalam bentuk reklame yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, peningkatan pendapatan desa yaitu sebesar 1.517.345.600 miliar rupiah, yang dalam pelaksanaannya di bidang pelaksanaan pembangunan desa bidang pendidikan hanya 80.636 juta rupiah, dan pada sub bidang kesehatan 65.701.000 rupiah. Data yang dipaparkan aparatur Desa Simpang Sungai Duren tahun 2023 menunjukkan bahwa dana pada bidang pendidikan dan kesehatan
mengalami penurunan dari tahun 2022. Padahal dalam hal pembangunan, kesehatan, dan pendidikan merupakan hal yang seharusnya dapat difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Di desa Simpang Sungai Duren, penting sekali agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan lebih peduli lagi akan pengalokasian dana-dana desa sehingga dapat langsung memberikan masukan dan juga pendapat kepada aparatur pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa tersebut agar majunya desa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat literasi keuangan desa yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu upaya pengalokasian dana desa. Tapi sebelum saya menunjukkan materi itu, saya mau menjelaskan tentang atau memberikan pendapat mengenai APBD desa pada Simpang Sungai Duren. Yang dimana kita tahu anggaran untuk dikeluarkan dalam desa itu 10%. Yang di Simpang Sungai Duren ini tidak sampai 10%. Tetapi saya berpikir juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa Simpang Sungai Duren sudah banyak, karena mereka memberikan transparansi reklame tentang anggaran-anggarannya. Tapi menurut saya dalam hal ini penting juga bagi pemerintah desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat di Simpang Sungai Duren sudah berpartisipasi atau ikut dalam pengolahan kegiatan-kegiatan di desa tersebut, tetapi hanya sebagian. Yang dibutuhkan oleh pemerintah itu semuanya atau seluruh masyarakat yang tercakup dalam desa Simpang Sungai Duren. Dan penting bagi pemerintah desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Balik ke materi yang tadi, upaya pengalokasian dana desa. Yang pertama, kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan desa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di desa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat desa, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Sumber daya yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Aparatur desa Simpang Sungai Duren sudah transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai APBD desa Simpang Sungai Duren
dan rincian belanja setiap tahunnya kepada masyarakat dengan menggunakan papan reklame, tetapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan dalam mencari informasi mengenai pengalokasian dana desa Simpang Sungai Duren. Ketika masyarakat peduli akan pengalokasian dana desa tertentu, saja aparatur desa juga akan meningkatkan lebih lagi hal-hal yang berkaitan untuk kesejahteraan masyarakat desa Simpang Sungai Duren, karena pembangunan pada bidang kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam keberlangsungan desa. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, sehingga masyarakat desa dapat lebih produktif dan mandiri. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang kesehatan dan lingkungan desa dapat hidup lebih sehat dan berkelanjutan. Di sini saya memberikan gambar tentang papan reklame yang diberikan oleh pemerintah desa Simpang Sungai Duren, yang bisa kita lihat di gambar tersebut. Oke. Selanjutnya itu tentang modus korupsi dana desa. Ada 12 modus korupsi dana desa. Yang pertama yaitu membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Yang kedua, dana desa digunakan untuk pertanggungjawaban biaya proyek fisik dari sumber lain. Ketiga, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Keempat, peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan. Yang kelima, mark up pembayaran honorium perangkat desa. Keenam, membuat perjalanan dinas fiktif oleh kepala desa dan jajarannya. Ketujuh, pemungutan pajak atau retribusi desa namun tidak di-store ke kas desa atau ngantar pajak. Yang kedelapan, mark up pembayaran alat tulis kantor. Yang kesembilan, kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh dana desa. Yang kesepuluh, pemangkasan anggaran publik yang dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Yang ke-11, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukannya secara pribadi. Yang ke-12, membuat kegiatan proyek atau fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Ada 5 cara untuk mengatasi korupsi. Yang pertama yaitu pencegahan. Kita bisa melakukan memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, melakukan pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang kedua, pendeteksian. Kita mampu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, parpol, organisasi, profesi dan asosiasi bisnis. Yang ketiga, pencegahan. Kita mampu meneliti sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, membangun kode etik di sektor publik, parpol, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Yang keempat, upaya detektif, yaitu kita memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang kelima, upaya represif, memperkuat DPR, Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, meneliti sebab-sebab mengapa mereka melakukan perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Solusinya pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 asas pengelolaan keuangan desa tentang transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaannya kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Ketiga, partisipatif penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan terakhir, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Ada 3 upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama itu peningkatan kapasitas SDM. Karena yang kita tahu SDM pada Indonesia ini belum sepenuhnya bagus. Sebagian di daerah ada SDM-nya rendah, sebagian di daerah lain ada SDM yang tinggi. Yang kedua, digitalisasi. Yang terakhir, penguatan lembaga pengontrol desa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.